Indonesia, sebuah nama yang sangat populer di telinga kita. Ya, karena Indonesia adalah nama dari negara kita, yaitu Republik Indonesia. Lalu, siapakah yang memberi nama dan asal-usul dari nama Indonesia? Selengkapnya di Banyak Info Channel. Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka nama. Orang Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Tentu saja orang Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Kepulauan Laut Cina Selatan karena secara geografis berada di sebelah selatan Laut Cina. Sementara orang-orang India menamai kepulauan ini sebagai Dwipantara, yang artinya kepulauan tanah seberang. Nama yang diturunkan dari dalam bahasa Sanskerta yaitu Dwipa yang berarti pulau dan antara yang berarti seberang. Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan ini sebagai Jazair al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Sedangkan bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut sebagai Hindia Muka dan daratan Asia Tenggara dinamai Hindia Belakang. Sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia atau Hindia Timur atau East Hindia. Nama lain yang kelak juga dipakai adalah Kepulauan Melayu. Lalu, mulai kapan nama Indonesia ada? Yang harus kita ketahui bahwa nama Indonesia itu mulai muncul di awal abad 19. Pada dahulu kala, Indonesia masih berupa sebuah kerajaan-kerajaan kecil, baik berupa kerajaan Hindu maupun kerajaan Islam. Kerajaan yang mula-mula ada di Indonesia tentu saja adalah kerajaan Hindu-Buddha, mulai dari Mataram, Kauripan, Kutai, dan lain-lain. Kemudian pada masa Majapahit, kepulauan kita disebut sebagai Nusantara. Nusa yang berarti adalah kepulauan, sedangkan antara adalah hubungan, yaitu hubungan antar pulau-pulau. Setelah zaman Majapahit runtuh, tentu kerajaan-kerajaan di Indonesia sudah beralih banyak yang menjadi kerajaan Islam. Di abad awal ke-16 mulailah bangsa-bangsa Eropa menjelajah ke dunia lain. Akhirnya mereka sampailah ke Nusantara. Yang pertama yaitu bangsa Portugis. Setelah bangsa Portugis, datanglah bangsa Belanda. Pertama-tama Belanda hanyalah berdagang di daerah Nusantara. Mereka menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Setelah berlaku bertahun-tahun dan mereka mulai merasakan nikmatnya berdagang di Nusantara, mereka mulai ingin menguasai secara monopoli perdagangan di Nusantara. Secara mereka berhasil menguasai perdagangan di Nusantara, Belanda dengan
perusahaan dagangnya yaitu VOC melebarkan sayapnya ingin menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara secara politik. Bagi kerajaan-kerajaan yang tidak mau tunduk secara politik, mereka akan diserang secara paksa dan ditundukkan untuk menjadi daerah jajahan secara politik. Belanda mulai menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Seperti di Jawa, mereka mendapat pertentangan yang keras dari kerajaan terbesar di Jawa pada masa itu, yaitu Mataram Islam. Belanda, yang dalam hal ini adalah VOC, menghadapi sebuah perlawanan yang keras dan besar dari Sultan Agung, raja terbesar di kerajaan Mataram Islam. Setelah runtuhnya kerajaan Mataram Islam oleh Belanda dengan terpecahnya menjadi yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, Belanda secara politik sudah menguasai tanah Jawa. Lalu Belanda juga menyerang kerajaan-kerajaan di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Karena Belanda yang dalam hal ini adalah VOC mengalami bangkrutan pada tahun 1899. Akhirnya pemerintah Belanda mengambil alih perusahaan dagangnya ini. VOC kemudian dibubarkan. Sedangkan semua aset dari VOC diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Aset di sini termasuk adalah daerah kekuasaan atau daerah jajahan. Secara otomatis, kerajaan-kerajaan di Nusantara yang sudah dikuasai oleh VOC pun diambil alih oleh Belanda. Secara politik, Belanda memberi nama daerah jajahannya yaitu Nederland Hindi atau Hindia Belanda. Mengapakah Belanda memberi nama Nederland Hindi? Sampai bergelar Sultan Agung. Bongkar semua kapal kompeni Belanda yang menghalangi para pedagang. Seperti yang kita ketahui, bangsa Eropa menyebut Asia adalah Hindia dan China. Maka dari itu, kepulauan kita sering disebut sebagai Kepulauan Hindia karena berada di sisi selatan sebelah timur dari Hindia. Sedangkan Hindia Utama atau Hindia Semenanjung sudah dikuasai oleh Inggris. Untuk membedakan nama dengan Hindia yang dikuasai Inggris, maka Nusantara atau wilayah yang dikuasai oleh VOC yang diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda diberi nama Nederland Hindi atau Hindia Belanda. Itu adalah nama resmi sebutan secara politik dari Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Belanda menguasai kawasan Nusantara ini dan secara resmi memberi nama Hindia Belanda, maka orang-orang Eropa banyak sekali yang mengadakan penelitian-penelitian ilmu pengetahuan di Nusantara. Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, yaitu Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia,
yang artinya Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur, yang dikelola oleh James Richardson Logan, seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windrush Earl, pada tahun 1813 sampai 1865 menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA, yaitu Journal of the Indian Archipelago and East Asia. Dalam majalah tersebut, volume 4 tahun 1850, halaman 66 sampai 74, Earl menulis sebuah artikel on the leading characteristic of the Papuan, Australian, and Melayu Polynesian nation, yang artinya pada karakteristik terkemuka dari bangsa-bangsa Papua, Australia, dan Melayu Polinesia. Dalam artikelnya itu, Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas, sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain, yaitu Hindia di Semenanjung. Earl mengajukan dua pilihan nama, yaitu Indonesia atau Melayunesia. Indonesia yang berarti Kepulauan Hindia, sedangkan Melayunesia yang berarti Kepulauan Melayu. Earl sendiri menyatakan lebih memilih Melayunesia, Kepulauan Melayu, daripada Indonesia. Ini disebabkan Melayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk sebutan Sri Lanka dan Maladewa, karena mereka juga berada di kepulauan. Pada tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian menerbitkan buku Indonesian Order in the Malaysian Archipel, yang artinya Indonesia atau pulau-pulau di Kepulauan Melayu, yang sebanyak 5 volume, yang membuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu antara lain tercantum dalam Encyclopedia van Nederland Isni tahun 1918. Pada kenyataannya, Bastian mengambil alih istilah Indonesia dari tulisan-tulisan Logen. Sedangkan pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Soewardi Suryadiningrat, atau yang lebih kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Ketika dibuang di negeri Belanda tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah biro pres dengan nama Indonesia Persbureau. Nama Indonesia pelafasan Belanda untuk Indonesia. Juga diperkenalkan sebagai pengganti Indis atau Hindia oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven tahun 1917. Sejalan dengan itu, Inlander, sebutan pribumi bagi bangsa Belanda, menyebut orang Nusantara atau orang Indonesia, diganti dengan Indonesia atau orang Indonesia. Itu adalah orang-orang yang memberi nama Indonesia dan yang memperkenalkannya kepada dunia. Lalu secara politik, kapankah nama Indonesia digunakan oleh orang Indonesia? Pada dasawarsa 1920-an, nama Indonesia
yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama Indonesia akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai akibatnya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. Pada tahun 1922, atas inisiatif Muhammad Hatta, seorang mahasiswa Handel Hogeschool, Sekolah Teknologi Tinggi Ekonomi di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereniging, berubah nama menjadi Indonesia Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka Hindia Putra berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.